Dua brand dalam kategori yang sama kan seringkali tuh bersaing secara sengit ya. Nggak jarang mereka saling sindir-sindiran, saling menjelek-jelekan gitu ya. Tapi ada dua brand dari kategori yang sama, fast food restoran yang bersaing dan relatively sebenarnya kekuatannya sama-sama kuatnya. Posisi di pasarnya, brand equity-nya tuh sama kuatnya. Mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Ini strategi yang sering disebut dengan co-opetition. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Siapa yang nggak tahu Burger King ya? Saya berkali-kali juga bahas tentang kecerdikan sekaligus kejailannya Burger King. Ini jahil banget, salah satu brand yang jahil kalau di Amerika ya. Mereka suka ngejailin McD dan lain sebagainya. Siapa pula yang juga nggak tahu KFC, brand yang terkenal sebagai jagonya ayam. Kayaknya di Indonesia yang mendekati dia aja kayaknya nggak ada ya di positioning ini. Nah, di Indonesia sayangnya memang kita nggak jarang, kita nggak terlalu banyak melihat campaign dari brand-brand fast food restoran. Tapi sebenarnya di luar negeri, di negara-negara barat, mereka aktif sekali melakukan campaign, melakukan marketing activity. Dan nggak jarang persaingannya itu sampai gontok-gontokan secara sengit, saling sindir, saling ledek, saling ngebully. Nah, tapi akhirnya November yang kemarin, baru ini aja gitu ya, Burger King dan KFC ini di Prancis memutuskan untuk berkolaborasi. Mereka meluncurkan produk yang namanya BFF Burger. BFF itu kan singkatan dari Best Friend Forever ya. Jadi BFF Burger ini bisa didapatkan baik di outlet KFC maupun di Burger King. Nah, konsumen bisa milih nih, dikasih 3 pilihan burger. Jadi produknya burger tapi bedanya adalah isiannya. Pertama adalah beef patty punyanya Burger King yang si Whopper itu ya. Yang kedua adalah chicken patty-nya KFC, kan terkenal sekali KFC dengan ayamnya. Atau buat yang vegan, vegetarian, ada opsi juga yang vegetarian. Nah, sebagai tanda kolaborasi ini, kedua brand juga memasang gambar logo dari kedua perusahaan di sosial medianya masing-masing. Jadi bukan cuma KFC masang KFC, tapi KFC masang KFC plus Burger King pun juga sebaliknya begitu. Nah, mereka juga nunjukin packaging KFC bahkan yang ada di outletnya Burger King dan sebaliknya packaging Burger King di outletnya KFC. Iklannya pun dibuat fun banget ya, musikal dengan menyanyikan lagu yang judulnya itu Why Can't We Be Friends? Kenapa kita nggak bisa jadi teman? Jadi iklannya banyak nunjukin adegan pertemanan akrab di antara pegawai Burger King dan KFC. Apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dari kolaborasi ini? Mengingatkan biasanya kalau orang bersaing tuh ya udah kita gontok-gontokan, saling menjelekan, atau setidaknya kalau nggak ngejelekin yang lain minimal kita klaim kehebatan kita. Nah, walaupun bermain di kategori besar yang sama, yaitu fast food restoran ya, tapi sebenarnya kedua brand ini punya spesialisasinya masing-masing. Burger King ini kan terkenal dengan Whopper burgernya, di mana KFC tuh nggak terlalu kuat di burger. Bahkan walaupun di luar negeri, di mana tidak seperti Indonesia yang kalau ke fast food restoran cari ayam dengan nasi ya, tapi tetap KFC positioningnya adalah ayam dan Burger King itu memang kuat dengan burgernya. Sementara Burger King pun juga tidak apa ya, dia tidak punya kekuatan atau tidak punya asosiasi yang amat sangat kuat di ayam. Mungkin cuma di Indonesia di mana Burger King juga jual ayam. Sehingga kolaborasi ini sebenarnya nggak banyak resikonya karena tidak ada yang dikanibal. Bahkan kolaborasi ini memunculkan kombinasi dari dua brand terbaik di bidangnya masing-masing. Justru dengan kolaborasi, mereka nggak banyak kehilangan market karena toh mereka masing-masing seolah-olah mengakui spesialisasinya brand partnernya. Jadi seolah-olah itu KFC ngakuin bahwa oh kalau burger emang si Burger King nih yang jago. Sementara si Burger King juga sama mengakui seolah-olah oh, kalau ayam udahlah si KFC-nya yang jago. Dan kalau di combine ini dua produk unggulan dari dua restoran yang berbeda. Berbeda cerita kalau kolaborasinya terjadi antara Burger King dan McD yang di negara-negara barat dikenal head to head di kategori burger. Jadi McD di Indonesia ya kuat ayamnya juga gitu. Tapi kalau di luar negeri McD itu ya jualannya juga burger dan itu yang salah satu produk yang paling banyak terjual. Maka kalau mereka berdua yang berkolaborasi gitu ya, maka konsumen mungkin aja jadi bingung. Lebih enak yang mana ya, siapa yang harus ngalah dan lain sebagainya. Kolaborasi ini juga ngebangun validasi ngelawan pesaing ya. Seperti kita tahu juga Burger King sama McD itu kan seringkali saling ledek. Burger King seringkali jadi pihak yang jahil dan berulang kali itu mengusik McD. Dan beberapa kali pula McD ngebalas keusilannya si Burger King melalui campaign-campaignnya. Nah, ketika Burger King berkolaborasi dengan KFC, seolah-olah ini ngebantu Burger King untuk memvalidasi bahwa Burger King ini memang rajanya burger. Toh rajanya ayam aja mengakui kok, walaupun ini disampaikan secara subliminal ya.
Sebaliknya, KFC pun juga dapat validasi dari Burger King, si rajanya burger, tentang kehebatan ayam yang dimiliki KFC. Burger King aja mau kok pakai ayamnya kita, kurang lebih kan gitu ya. Jadi harusnya ini enak sekali produknya. Jadi secara tidak langsung ini seolah-olah meminggirkan McD dari persaingan. Ini yang disebut dengan priming effect gitu ya. Jadi mengalihkan fokus pembandingan di kategori burger antara Burger King versus McD gitu ya, menjadi Burger King versus KFC. McD seolah-olah jadi bukan pilihan karena bahkan gak diajak di kolaborasi ini. Sebaliknya juga berlaku untuk KFC gitu ya. Campaign ini mengalihkan perbandingan antara KFC dengan pemain spesialis ayam lainnya gitu ya. Di sana juga ada beberapa pemain yang compete sama KFC di kategori ayam, walaupun tidak ada yang sekuat KFC gitu ya. Nah, dan ini menjadi shifting pembandingannya jadi ya udah KFC atau Burger King. Jadi dua itu. Teknik ini pernah digunakan dulu sama AC Sharp di Indonesia ya. Waktu itu mereka ngeluarin seri Plasma Cluster yang walaupun fiturnya kompetitif tapi harganya masih sangat mahal. Plasma Cluster ini kan AC pertama yang ngeluarin ion ya gitu ya. Ngeluarin ion dan Toshiba juga waktu itu ngeluarin. Yang terjadi adalah walaupun harganya mahal, Sharp ini masih pede untuk mengkampanye ini. Tapi pada akhirnya di market tidak banyak orang membeli Plasma Cluster, tapi yang terjual itu justru AC Sharp kelas 2-nya. Jadi Plasma Cluster ini justru digunakan untuk priming perbandingan konsumen, daripada konsumen ngebandingin misalnya Sharp versus merek lain termasuk Toshiba gitu ya. Dia jual yang produk flagship-nya sehingga perhatiannya mengalihkan ke sini, begitu sampai sana terus habis itu didorong untuk ya udah kalau harganya kemahalan beli kelas 2-nya aja. Which sebenarnya kelas 2-nya merek lain juga amat sangat kompetitif. Jadi teknik ini yang juga menarik. Selanjutnya lagi adalah curiosity. Jadi perpaduan dua jagoan di bidang masing-masing, Burger King untuk burger dan KFC untuk ayam, itu mau nggak mau memicu rasa penasaran konsumen. Kayak apa ya jadinya kalau Burger King ini dipadukan dengan ayamnya KFC yang udah terkenal nikmatnya gitu ya. Dan rasa penasaran ini yang akan dorong orang untuk lebih dekat lagi ke pembelian. Terus sudah gitu hints yang digunakan untuk membangun curiosity-nya ini pun juga cukup jelas ya. Burgernya Burger King, ayamnya dari KFC jagonya ayam. Sehingga konsumen tuh udah langsung dibawa berandaian, wah ini bakalan enak banget ya, ayamnya KFC kan enak. Dipadu sama burgernya Burger King, wah pasti luar biasa nih gitu ya. Sama ketika trigger untuk ngebayangin gimana nikmatnya pedagang martabak misalnya yang udah terkenal, martabak apalah gitu ya. Terus habis itu dia bikin menu dengan pakai Nutella, kan banyak ya gitu ya. Selain Nutella ini kan terkenal dengan kualitas selai coklatnya. Maka secara logik walaupun kita belum tahu rasanya kalau belum pernah beli ya, kita langsung wah ini pasti enak banget gitu. Jadi hints-hints positif yang dikombinasikan ini akan men-trigger dopamin dan ini akan men-trigger otak untuk nyiptain ekspektasi dan ekspektasi inilah yang pada akhirnya memunculkan daya dorong untuk nyobain produk. Selanjutnya lagi adalah positive perception. Di luar rasa yang mungkin bisa menarik rasa penasaran, kolaborasi dari dua brand kuat ini sebenarnya bersaing secara tidak langsung tentunya akan memicu positive perception. Wah, kalau dua brand yang mirip-mirip kuatnya ini bisa menekan egonya masing-masing dan kolaborasi, maka persepsi positif akan nempel di dua brand tersebut gitu ya. Dan ini terjadi karena manusia itu kan sebenarnya dibesarkan dengan norma sosial ya, untuk bisa berhubungan dengan pihak lain dengan baik gitu, ketimbang berkonflik. Dan kolaborasi ini juga menunjukkan bahwa mereka dua brand ini berjiwa besar untuk ngeredam egonya, untuk kemudian menciptakan produk kolaborasi yang menguntungkan semua pihak, bukan cuma dua brand ini aja tapi juga konsumen. Secara bawah sadar persepsi positif ini akan tertanam di benak konsumen dan secara langsung tidak langsung akan bisa juga mendorong penjualan karena brand asosiasinya jadi positif. Terus selain itu juga ini juga akan memicu cross selling. Kolaborasi ini pasti ngebuka kesempatan untuk bertukar customer base. Walaupun sebagian customer KFC pernah beli Burger King udah pasti dan sebagian customer Burger King juga pasti pernah beli KFC. Tapi pada akhirnya kolaborasi ini tetap ngedorong mereka yang condong memilih KFC untuk oh iya ya kenapa nggak coba Burger King yuk sekarang. Sebaliknya juga mereka yang condong beli Burger King oh iya kenapa nggak kita cobain KFC yuk gitu ya. Karena akan selalu ada konsumen yang belum pernah coba atau jarang mencicipi brand yang kolaborasi dengan salah satunya gitu ya. Jadi masih lumayan kita masih bisa ngerimain mereka untuk yuk kan udah lama nggak makan ini dan ini kebetulan berkolaborasi dengan brand favorit kita. Sehingga jangkauan terhadap audiensnya jadi semakin luas dengan budget yang relatif minim. Terakhir yang sebenarnya juga paling menarik adalah unpredictable. Pada akhirnya kolaborasi ini jadi kolaborasi yang tidak terduga. Kita nggak bisa bayangin gimana caranya Burger King sama KFC yang agak head to head gitu ya.
itu berkolaborasi. Kalau misalnya Burger King sama Coca-Cola, ya kan ini tidak, ini kan produk yang saling melengkapi. Atau misalnya KFC sama M&M's gitu ya, itu juga saling kolaborasi. Tapi kolaborasi KFC sama Burger King itu sulit dibayangkan karena sebenarnya agak-agak head to head gitu ya. Nah, kolaborasi yang unpredictable ini punya beberapa efek positif. Pertama, dorong rasa penasaran seperti tadi kita udah bahas ya. Yang kedua adalah bikin kedua brand ini jadi lebih diingat. Otak itu kan punya mekanisme untuk survive dengan cara memprediksi apa yang akan terjadi. Ketika prediksinya meleset atau hal yang di luar prediksi, maka otak akan segera mencernanya secara saksama untuk lihat ini pain apa pleasure nih. Karena dengan cara itu dia akan kok nggak benar ya prediksi saya. Jangan-jangan ini sesuatu yang painful atau jangan-jangan ini sesuatu yang pleasurable gitu ya. Dan apapun hasilnya itu akan ngebuat brand jadi lebih diingat karena otak kita tertrigger secara aktif untuk mencerna baik secara sadar maupun bawah sadar, pilot dan autopilot. Apalagi ketika hasilnya positif. Ini persis banget kayak bagaimana kita secara otomatis mengingat hal-hal yang tidak terduga, kan gitu ya. Ini juga akan membuat unpredictability ini juga akan menciptakan social currency, gitu. Mendorong orang untuk nyoba, untuk kemudian dianggap up to date. Wah ini hal baru, kalau saya nggak nyobain nggak keren nih, dibilang nggak up to date gitu. Dan ketika saya tahu udah nyobain, saya bisa cerita ke teman dan akhirnya dianggap lebih up to date. Itu yang namanya social currency. Dan dengan begitu mereka akan lebih ngedorong untuk yuk cobain yuk. Dan orang-orang yang denger itu pun akhirnya akan menyebar, akan viral. Udah cobain itu belum Burger King yang sama KFC gitu ya. Terus karena ketika tidak atau belum nyobain itu dalam tanda kutip menyakitkan ya, akan menciptakan FOMO jadinya gitu kan. Jadi wah saya harus coba nih, saya nggak mau ketinggalan zaman, maka coba aja. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kolaborasi ini dan apa yang bisa kita terapin ke brand kita gitu ya. Pertama, kolaborasi itu ngebantu kita ngejangkau potensial konsumen secara lebih murah. Nggak perlu pasang iklan untuk ngejangkau mereka yang belum terjangkau. Cukup dengan kolaborasi, maka kita punya akses ke konsumennya brand yang menjadi partner kita. Yang kedua, kolaborasi ini bisa dilakukan bahkan dengan head-to-head competitor. Dan seringkali itu justru akan menciptakan sesuatu yang punya efek lebih besar karena unpredictable. Walaupun memang tidak mudah, terutama ketika kompetitornya head-to-head yang spesialisasinya sama head-to-head. Gitu. Tapi ketika tidak head-to-head, maka risikonya lebih kecil. Dan ini bisa jadi saling validasi antara kedua brand yang berkolaborasi. Terakhir adalah kolaborasi yang unpredictable ini juga pada akhirnya akan ngedorong orang untuk berbondong-bondong mencoba karena ya tadi ada FOMO, ada social currency dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal yang sejalan dengan penjelasan di video ini kecuali A. Kolaborasi antara dua brand ini secara cerdik mempriming dua brand ini untuk lebih dipertimbangkan dibanding brand-brand pesaing langsung mereka. B. Kolaborasi dari dua spesialis yang sudah dikenal kualitasnya ini memunculkan rasa ingin tahu yang besar sehingga mendorong pembelian. C. Kolaborasi dua brand terkenal ini sekaligus memvalidasi dua brand yang berpartner dengan positive association atau perception. D. Kolaborasi ini membantu dua brand tersebut untuk saling mereferensikan brand yang berpartner untuk dicobai consumer base yang dimiliki masing-masing brand. E. Kolaborasi apapun, termasuk dengan head-to-head kompetitor manapun bisa amat sangat membantu dengan nol risiko. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk satu orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.